video kali ini kami akan memaparkan demonstrasi kontekstual tentang coaching supervisi akademik modul 2.3. Saya Fitri Handayani dari SMK Negeri 1 Surade. Saya Inaika Sulastri dari SMA Negeri 1 Surade. Dan saya Ani Nurlaila SMPN 1 Haluran. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ani. Waalaikumsalam Bu Ina. Iya, gimana kabarnya Bu Ani? Alhamdulillah Bu Ina. Bu Ina sendiri bagaimana kabarnya? Iya, baik Bu Ani, alhamdulillah. Nah, ini ya sebelum kita melakukan coaching ya, nanti Bu Ani melakukan coaching. Sebagai awal saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan nanti ya, kaitannya dengan coaching yang akan dilaksanakan oleh Bu Ani. Yang pertama saya sampaikan dulu mengenai rubrik penilaiannya ya. Yang pertama itu fokus dulu ya. Kemudian kesadaran penuh dan juga bagaimana Bu Ani nanti menyampaikan pertanyaan yang berbobot, dan yang terakhir yaitu mendengarkan dengan rasa ya. Kemudian yang perlu saya tanyakan, kompetensi mana yang akan dikembangkan dalam observasi ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu menjadi pendengar aktif dan memberikan pertanyaan yang bobot. Ya, baik Bu Ani, silahkan melakukan coachingnya dengan coachingnya. Nanti kita berbincang-bincang kembali ya setelah melaksanakan coaching. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Fitri. Waalaikumsalam Bu Ani. Gimana kabarnya Bu Fitri hari ini? Alhamdulillah baik Bu Ani. Bagaimana kabar Ibu sendiri? Alhamdulillah baik juga Bu. Ngomong-ngomong katanya Bu Fitri mau ada sharing nih. Apakah benar? Iya betul Bu Ani. Biasa ada hal yang ingin saya sampaikan sama Bu Ani. Oh iya baik Bu Fitri. Tapi kita hanya ada waktu 10 sampai 15 menit saja ya. Silakan, apa yang akan Ibu Fitri sampaikan? Jadi begini Bu Ani, akhir-akhir ini saya sedang berada pada kondisi dilema menghadapi anak-anak di kelas, khususnya dalam pembelajaran bahasa Inggris. Kadang mereka itu tidak bisa dikendalikan Bu Ani, kemudian kadang mereka juga suka diam saja pada saat pembelajaran, seperti contohnya melamun, entah apa yang mereka pikirkan. Dalam pelajaran bahasa Inggris kan saya sering bertanya ya, setiap kata itu apa sih artinya. Nah, mereka seolah-olah kayak bosan gitu Bu Ani terhadap mata pelajaran yang saya ajarkan. Jadi ketika ditanya itu jawabannya malah jadi asal-asalan. Oh begitu ya. Jadi kalau boleh saya sampaikan dari permasalahan Bu Fitri ini, yaitu kaitannya dengan sikap anak-anak di kelasnya yang terkesan menyepelekan mungkin ya dalam pembelajaran bahasa Inggris, gitu ya Bu? Iya betul sekali Bu Ani. Mereka itu terkesan bosan dalam menerjemahkan. Kemudian ketika ditanya pun asal-asalan juga jawabannya. Padahal ketika mereka kesulitan pun masih bisa membuka kamus Bu Ani. Oh begitu ya Bu. Menurut Bu Fitri, kira-kira penyebabnya apa yang mereka seperti itu? Sampai buka kamus pun terlihat bermalas-malasan. Ya justru itu saya pun masih mencari tahu hal ini. Padahal sejauh ini saya sendiri telah benar-benar berusaha memaksimalkan menyajikan pembelajaran yang menarik dan interaktif. Baik, kira-kira dari hasil percakapan kita hari ini apa sih yang ingin Bu Fitri
dari percakapan kita hari ini, saya ingin adanya solusi yang tepat dalam mengatasi permasalahan saya ini, Bu Ani. Khususnya bagi diri saya sendiri sebagai pendidik dan umumnya bagi murid-murid saya dalam pembelajaran bahasa Inggris. Baik Bu Fitri, terkait adanya solusi yang tepat ya, dalam menyajikan pembelajaran bahasa Inggris di kelas, kira-kira menurut Bu Fitri bagaimana solusinya dari permasalahan ini? Ya, menurut saya sendiri sebagai pendidik yang membimbing mereka di kelas, saya harus bisa menciptakan pembelajaran yang menarik dan juga membuat mereka tidak bosan dan selalu berkesan dalam pembelajaran bahasa Inggris khususnya. Baik Bu Fitri, seperti yang Bu Fitri sampaikan tadi, harus bisa menciptakan pembelajaran yang menarik dan berkesan bagi muridnya. Nah, itu idealnya seperti itu ya Bu ya. Dan berada pada level 10. Nah, kira-kira menurut Bu Fitri pembelajaran yang telah Bu Fitri laksanakan ini berada pada level berapa? Sepertinya berada di level 7 Bu Ani, karena saya sendiri terkadang masih menggunakan metode ceramah dan menyampaikan pembelajaran kepada murid-murid. Nah, dalam kondisi yang sekarang ini, kira-kira di level berapa nih yang perlu ditingkatkan dengan yang menciptakan pembelajaran yang menarik dan berkesan bagi murid-murid sesuai yang Bu Fitri tadi sampaikan? Iya, saya sih maunya sampai level 10 Bu Ani, benar-benar level yang puncaknya begitu. Memang semuanya berproses juga sih, saya pun harus bisa memakluminya. Akan tetapi menurut saya saat ini minimal harus bisa di level 9 Bu, karena masih banyak waktu dan kesempatan untuk saya dalam menciptakan pembelajaran yang interaktif juga menarik. Nah, seperti yang Bu Fitri sampaikan, dari level 7 sampai level 9 ya, kira-kira menurut Bu Fitri usaha apa yang akan dilakukan untuk bisa menciptakan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan, khususnya dalam pembelajaran bahasa Inggris? Saya sendiri masih dalam tahap meraba-raba ya Bu Ani, sekaligus mencoba-coba metode pembelajaran yang berbasis IT ini. Saya memanfaatkan gadget yang selalu dibawa oleh anak-anak di sekolah Bu Ani. Oh, jadi melalui penggunaan gadget ya Bu Fit. Apa nih strategi ataupun metode pembelajaran seperti apa yang telah dilakukan oleh Bu Fitri melalui gadget ini? Ya, saya buat media pembelajaran dalam bentuk aplikasi ya Bu ya, seperti misalnya ada Quizzes, kemudian ada Teachman, atau terkadang saya juga menggunakan Duolingo biar anak-anak itu tertarik dalam pembelajaran bahasa Inggris. Materi pembelajaran yang dikemas dalam PPT juga, PPT yang bergambar bisa kita pakai menggunakan Canva. Nah, itu kenapa dibuat seperti itu? Saya ingin anak-anak itu menarik, antusias dalam pembelajaran saya. Oh, tadi disampaikan bahwa ada beberapa bentuk media ya dalam pembelajaran yang telah dirancang oleh Bu Fitri. Kira-kira menurut Bu Fitri media pembelajaran yang efektif itu dalam bentuk apa ya? Saya kira itu dalam media pembelajaran yang efektif itu yaitu dengan penggunaan permainan Duolingo. Nah, karena di dalamnya itu anak-anak bisa berlatih dari tahap yang paling sederhana sampai ke tingkat yang paling kompleks seperti itu.
Oh, baik, berarti aplikasi Duolingo ya, Bu. Ya. Nah, menurut Bu Fitri, dalam hal menciptakan media pembelajaran ini kira-kira memerlukan support atau bantuan dari apa saja? Eh, menurut saya tentu saya sendiri terkadang memiliki keterbatasan dalam hal IT ya Bu ya. Nah, kalau misalnya penggunaan Duolingo yang saya harapkan adalah anak-anak kan sudah pegang gadget masing-masing gitu. Jadi setiap anak di dalam kelas itu dalam handphonenya sudah terunduh atau terinstal aplikasi Duolingo itu sendiri gitu, sehingga ketika saat di kelas itu anak-anak sudah siap untuk mengikuti pembelajaran saya melalui permainan Duolingo tersebut. Mungkin seperti itu Bu Ani. Baik, Bu Fitri, akan melakukan kolaborasi ya, berarti dengan rekan sejawat di sekolah. Nah, kira-kira kapan nih Bu Fitri akan merealisasikan rencana Bu Fitri ini? Ya, tentunya tadi kan selain Duolingo itu ada kolaborasi dengan rekan sejawat, karena sebelum kita menyampaikan kepada anak gitu ya permainan tersebut, tentunya saya ataupun rekan saya sebagai guru juga harus menguasai permainan tersebut. Nah, saya ingin lebih cepat, lebih baik lagi. Mungkin besok saya akan segera berkoordinasi dengan rekan saya yang sama-sama satu mapel, satu rumpun, dan meminta saran dan masukannya atas media pembelajaran yang saya gunakan tersebut. Oh, oke Bu Fitri. Kira-kira dari percakapan kita hari ini nih, apa yang Bu Fitri dapatkan? Dari percakapan kita hari ini itu saya sendiri mendapatkan gambaran dan pencerahan terkait metode pembelajaran yang akan saya terapkan di kelas nanti dengan menggunakan permainan Duolingo tadi, dan mungkin saya akan butuh bantuan dari teman-teman rekan sejawat untuk ikut bergabung dalam permainan tersebut sebagai pelatihan awalnya. Alhamdulillah ya Bu Fitri sudah memiliki gambaran nih yang terkait rencana yang akan dilakukan Bu Fitri, kaitannya dengan menciptakan media pembelajaran yang menarik dan berkesan bagi murid-murid Bu Fitri tentunya. Nah, saya pun sudah tidak sabar nih menunggu hasilnya dari apa yang telah dilakukan oleh Bu Fitri. Mungkin percakapan kita hari ini dicukupkan sampai di sini ya Bu ya. Semoga rencana Bu Fitri tadi menciptakan media pembelajaran yang menarik dan berkesan melalui aplikasi Duolingo itu tadi ya, dan berkolaborasi juga dengan rekan sejawat dapat berjalan dengan baik. Iya Bu Ani, amin. Terima kasih ya Bu Ani telah berkenan untuk meluangkan waktunya mendengarkan keluh kesah saya hari ini. Mudah-mudahan saya bisa benar-benar merealisasikannya dengan baik. Ya, sama-sama Bu Fitri. Mungkin kedepannya jika ada yang disampaikan lagi, silakan menghubungi saya secara langsung. Semoga kita bisa ngobrol lagi di lain kesempatan. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Ani. Waalaikumsalam Bu Ina. Baik Bu Ani, tadi sudah melakukan coaching ya dengan Bu Fitri. Sebelum penutupan nih, saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan ya kaitan dengan tadi pasca coaching ya yang telah dilakukan. Yang pertama, apa saja yang telah Ibu Ani lakukan pada saat pelaksanaan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan?
Oh iya, dalam pelaksanaan coaching ini saya telah melakukan coaching dengan alur tirta Bu, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut dapat menggali coaching dalam menyampaikan permasalahan yang dihadapinya serta menemukan solusi-solusinya. Begitu Bu. Iya, baik Bu Ani. Menurut saya sebagai observer juga ya, tadi yang telah dilakukan oleh Bu Ani dan Bu Fitri dalam coachingnya itu sudah berjalan dengan baik ya, dan Ya. sudah sesuai dengan alur tirta. Bu Ani juga telah berhasil menggali dan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya, Iya. sehingga Bu Fitri bisa menemukan solusinya. Nah, kemudian coaching tadi juga telah sesuai dengan prinsip-prinsip coaching, yaitu kemitraan ya, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensinya. Ini pertanyaan yang terakhir ya Bu Ani. Iya Ibu. Kompetensi apa lagi nih yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil dari coaching yang barusan dipraktekkan oleh Bu Ani dan Bu Fitri? Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu lebih memahami lagi proses dari alur tirta ini sehingga bisa menerapkan lebih baik lagi. Iya, baik Bu Ani. Luar biasa sekali ya untuk pelaksanaan coaching hari ini. Mungkin dicukupkan sampai di sini ya. Semoga bermanfaat untuk coaching-coaching kedepannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Ina. Waalaikumsalam Bu Fitri. Gimana kabarnya Bu Ina hari ini? Iya, alhamdulillah baik. Bu Fit, Bu Fitri sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Ina. Oh iya, sebelum kita melakukan coaching, ada beberapa pertanyaan nih yang ingin saya tanyakan sama Ibu. Yang pertama, saya akan mendiskusikan terkait rubrik penilaian mengenai coaching kita kali ini. Para coach dengan coaching akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaiannya. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada coaching serta jawaban coaching pada pertanyaan yang Ibu ajukan. Yang kedua, kompetensi mana yang secara spesifik ingin Ibu observasi nanti. Baik Bu Fit, adapun kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu menjadi pendengar yang aktif ya, dan mampu memberikan pertanyaan yang mampu mengembangkan cara berpikir coaching dan menyelesaikan masalah. Baiklah, kalau begitu Bu Ina, silakan untuk memulai coaching bersama coachingnya ya. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ani. Waalaikumsalam Bu Ina. Gimana nih kabarnya Bu Ani? Alhamdulillah baik. Bu Ina sendiri bagaimana? Alhamdulillah baik juga Bu. Ngomong-ngomong, apa betul nih Bu Ani ada yang mau dibicarakan dengan saya Bu? Iya betul sekali Bu Ina. Oh baiklah kalau begitu Bu Ani, tapi kita hanya ada waktu sekitar 10 sampai 15 menit ya. Silahkan apa yang ingin Bu Ani sampaikan. Jadi begini ya Bu ya, hari ini saya sedang berada pada kondisi yang membuat saya dilema dalam mengelola waktu antara waktu saya masuk ke kelas dan menyelesaikan tugas tambahan saya sebagai wakil kelas aku. Oh begitu ya Bu. Baiklah, sekarang mari kita identifikasi hal-hal yang nyata terkait dengan pengelolaan waktu ya Bu Ani. Apa saja hambatan atau kendala yang Ibu hadapi dalam mengelola waktu? Begini ya Bu ya, saya sering merasa kesulitan dalam menyelesaikan tugas-tugas yang ada dalam waktu yang saya ditentukan secara bersamaan. Nah, tugas saya ke kelas dengan tugas tambahan saya sebagai wakil kepala sekolah.
Iya, baik. Setelah mendengarkan hambatan tersebut, mari kita lanjutkan dengan merencanakan aksi yang dapat Ibu lakukan untuk mengatasi masalah ini. Apa nih rencana aksi konkret yang dapat Bu Ani lakukan untuk meningkatkan pengelolaan waktu tadi? Saya berencana untuk membuat jadwal yang lebih terstruktur dan memprioritaskan tugas-tugas berdasarkan tingkat yang urgen ya, sehingga saya bisa melihat pekerjaan yang mana yang bisa saya kerjakan terlebih dahulu gitu Bu. Iya, rencana yang bagus sekali ya Bu. Sekarang bagaimana Ibu Ani akan menjaga komitmen terhadap rencana aksi tersebut? Apa yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen tadi? Saya akan mencoba untuk membuat reminder ya, dan mengajak rekan kerja saya untuk mendukung rencana rencana saya ini akan dapat terjaga begitu Bu dalam komitmen tersebut. Baik Bu Ani, berikutnya bagaimana nih Bu Ani akan bertanggung jawab terhadap rencana aksi tadi? Siapa yang dapat membantu Bu Ani dalam menindaklanjuti rencana tersebut? Begini ya Bu ya, yang pertama saya akan memantau perkembangan saya secara berkala, kemudian saya akan meminta umpan balik dari rekan kerja, serta ya saya juga akan mencari sumber daya tambahan jika memang itu diperlukan. Baik Bu Ani, jadi untuk menindaklanjuti rencana Ibu tadi ya oleh Ibu sendiri serta bantuan dari rekan sejawat ya rekan kerja. Lalu kira-kira nih dari percakapan kita hari ini apa yang Bu Ani dapatkan? Dari percakapan ini hari ini saya sendiri mendapatkan gambaran, kemudian pencerahan juga terkait metode pengelolaan waktu kerja saya sebagai guru maupun pada saat sebagai wakil kepala sekolah. Iya, alhamdulillah ya Bu Ani, Bu Ani sudah memiliki solusi atas permasalahan yang Ibu hadapi sebelumnya. Mungkin percakapan kita hari ini dicukupkan sampai di sini ya Bu. Semoga rencana-rencana Bu Ani dapat berjalan dengan baik dan sesuai harapan. Amin. Terima kasih Bu Ina telah berkenan meluangkan waktunya mendengarkan keluh kesah saya. Mudah-mudahan saya bisa benar-benar mendiskusikannya. Iya, sama-sama Bu Ani. Mungkin kedepannya jika ada yang mau disampaikan lagi, silakan menghubungi saya secara langsung ya. Semoga kita bisa ngobrol lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Ina. Waalaikumsalam Bu Fitri. Baik Bu Ina, tadi kan sudah melakukan coaching ya sama Bu Ani. Sebelum penutupan, saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan nih kaitan dengan pasca observasi yang telah dilakukan oleh Ibu dengan coaching. Pertanyaan pertama yaitu apa saja yang telah Ibu Ina lakukan pada saat pelaksanaan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan tadi. Baik Bu Fitri, jadi tadi setelah pelaksanaan coaching, saya telah melakukan coaching dengan alur tirta ya, yaitu menanyakan tujuan, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut dapat menggali kunci ya, dalam penyampaian permasalahan yang dihadapinya, kemudian menemukan solusi yang diharapkan, seperti itu. Baik Bu Ina, menurut saya sebagai observer ya, tadi yang dilakukan Bu Ina dan Bu Ani dalam coachingnya itu sudah berjalan dengan baik Bu, sesuai dengan alur tirta yang sudah kita ketahui bersama ya Bu Ina ya. Bu Ina juga telah berhasil menggali informasi dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang membuat Bu Ani menemukan solusinya sendiri. Coaching tadi juga telah sesuai dengan prinsip-prinsipnya coaching. Kemudian Bu Ina, ini pertanyaan terakhir ya, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Bu Ina setelah melakukan coaching pada hari ini? Iya, baik mungkin jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu lebih memahami lagi ya proses dari alur tirta ini dan menguasai pertanyaan-pertanyaan yang dapat menggali kunci
untuk bisa menemukan solusinya dan dapat mengaplikasikan coaching ini secara lebih baik lagi. Baiklah kalau begitu Bu Ina, saya kira percakapan kita hari ini cukup sekian. Semoga apa yang kita bicarakan hari ini bermanfaat untuk coaching-coaching kita selanjutnya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Fitri. Waalaikumsalam Bu Ani. Gimana nih kabarnya Bu Fitri? Alhamdulillah saya baik Bu Ani. Bagaimana dengan kabar Bu Ani? Alhamdulillah baik juga. Saya senang bertemu dengan Bu Fitri hari ini untuk membicarakan peningkatan keterampilan kucing ya Bu ya. Saya ingin memberikan dukungan bagaimana saya dapat membantu Ibu. Terima kasih Bu Ani. Saya ingin Ibu membimbing saya dalam meningkatkan kemampuan presence saya, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik, saya akan mendukung Ibu dalam hal itu. Bagaimana yang ingin Ibu fokuskan pada observasi ini? Baik Bu Ani, saya berharap Ibu dapat memperhatikan cara saya mendengarkan dengan aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna kepada coaching. Sudah saya catat ya Bu ya. Bagaimana nih menurut Ibu Fitri untuk meningkatkan kemampuan Ibu dan sejauh mana untuk meningkatkan dalam hal ini? Saya percaya peningkatan dalam mendengarkan aktif serta merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang efektif akan sangat berguna dalam proses coaching. Dengan meningkatkan keterampilan ini, saya yakin bisa lebih baik lagi dalam membimbing murid saya pada saat pembelajaran di kelas. Oh, saya paham. Apa harapan Ibu dari observasi kita ini? Harapan saya dari observasi ini bisa memberikan umpan balik yang membangun untuk membantu perkembangan saya, khususnya dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna. Oh, baiklah kalau begitu Bu Fitri. Silakan untuk memulai coaching bersama coach ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Ina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Fitri. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Ina? Ya, alhamdulillah baik Bu. Bu Fitri sendiri gimana? Alhamdulillah saya baik Bu Ina. Iya, alhamdulillah. Ngomong-ngomong, apa betul ada yang mau disampaikan oleh Ibu kepada saya? Iya, betul sekali Bu Fit. Baiklah kalau begitu Bu Ina, tadi kita hanya ada waktu sekitar 10-15 menit ya. Silakan, apa yang ingin disampaikan Bu Ina terhadap saya? Ya, baik Bu Fit, saya ingin menyampaikan terkait keluhan saya ya. Baiklah Bu Ina, pada kesempatan hari ini apa yang ingin Ibu capai dari sesi coaching kali ini? Ya, jadi saya ingin meningkatkan kemampuan saya dalam membuat perangkat pembelajaran Bu. Oh, baiklah kalau begitu, tujuan yang jelas ya Bu Ina. Sekarang mari kita identifikasi hal-hal apa saja yang nyata terkait dengan membuat perangkat pembelajaran tersebut. Apa saja hambatan atau kendala yang Ibu hadapi dalam membuat perangkat pembelajaran tersebut? Jadi gini Bu, saya sering merasa kesulitan dalam menentukan metode dan media pembelajaran yang tepat dengan mata pelajaran yang saya ampu gitu Bu.
Baiklah kalau begitu, setelah mengidentifikasi hambatan tersebut, mari kita lanjutkan dengan merencanakan aksi yang dapat Ibu lakukan untuk mengatasi masalah Ibu. Apa rencana aksi konkret yang dapat Ibu lakukan untuk membuat perangkat pembelajaran tersebut? Iya, jadi gini ya Bu, saya berencana untuk membuat perangkat pembelajaran yang menarik, kemudian bisa berkolaborasi juga dengan rekan sejawat ya dalam membuat perangkat pembelajaran ini. Bagus kalau begitu, rencana aksi yang jelas juga itu Bu Ina. Sekarang bagaimana Ibu akan menjaga komitmen terhadap rencana aksi ini? Apa yang dapat membantu Ibu dan menjaga komitmen tersebut? Iya, jadi pertama itu saya akan mencoba untuk membuat reminder dulu ya, dan mengajak rekan kerja, rekan sejawat untuk mendukung apa yang telah saya rencanakan, seperti itu. Oh, bagus sekali itu Bu Ina. Bagaimana Ibu akan bertanggung jawab terhadap rencana aksi ini? Siapa yang dapat membantu Ibu dalam menindaklanjuti rencana ini? Iya, baik. Saya akan memantau perkembangan saya secara berkala dan meminta umpan balik dari rekan kerja. Siap. Kemudian saya juga akan mencari sumber daya tambahan jika diperlukan. Baiklah kalau begitu Bu Ina. Jadi untuk menindaklanjuti rencana Ibu tersebut, Ibu sendiri akan apa tadi membuat perangkat pembelajaran bersama rekan sejawat ya, tadi berkolaborasi. Nah sekarang kira-kira dari percakapan kita hari ini apa yang Bu Ina dapatkan? Iya, tentunya hari ini setelah kita sharing juga ya dengan Bu Fitri, saya mendapatkan gambaran juga pencerahan bagaimana untuk kedepannya saya akan membuat media pembelajaran yang menarik dan juga interaktif yang akan disampaikan dalam mata pelajaran yang saya ambil. Gitu. Baiklah, jadi alhamdulillah ya Bu Ina ya sudah memiliki solusi atas permasalahan yang Ibu hadapi. Mungkin percakapan kita hari ini dicukupkan sekian Bu Ina. Semoga rencana-rencana yang Ibu tadi susun dapat berjalan dengan baik dan lancar ya. Amin. Terima kasih atas waktunya Bu Fitri. Waalaikumsalam Bu Fitri. Waalaikumsalam Bu Ani. Terima kasih ya telah menyediakan waktu untuk berbicara dengan saya. Saya ingin membahas hasil observasi yang telah saya lakukan pada saat sesi uji sebelumnya. Bagaimana Bu Fitri menilai perform dalam kompetensi tersebut? Saya merasa bahwa saya telah melakukan dengan baik dalam kompetensi ini Bu Ani. Apa yang membuat Bu Fitri merasa demikian? Saya merasa telah mampu mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan bermakna dengan baik. Oh, boleh ya saya berbagi hasil pengamatannya. Saya melihat bahwa Fitri telah melakukan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dengan sangat baik, sesuai dengan standar yang dirujuk ya. Bagaimana pendapat Fitri tentang ini? Saya senang mendengarnya Bu Ani, kemudian terima kasih atas umpan baliknya. Oh, namun demikian ya, saya juga melihat aspek yang masih dapat ditingkatkan. Misalnya saat observasi tadi, saya perhatikan ya saat Ibu melakukan coachingnya ya, sebetulnya itu sudah sesuai. Kemudian bagaimana pandangan Ibu? Saya mengerti Bu Ani, saya akan berusaha untuk lebih meningkatkan lagi, terutama pada bidang tadi itu pertanyaan-pertanyaan yang bisa menggali informasi dari coach itu.
dari diskusi kita, apa langkah konkret yang Ibu Fitri ambil untuk meningkatkan perform di area yang tadi? Pertama mungkin yaitu tadi yang sebelumnya sudah saya sampaikan, yaitu meningkatkan bagaimana cara membuat pertanyaan-pertanyaan yang lebih bermakna. Kemudian saya berencana juga untuk melakukan latihan lebih intensif dalam mendengarkan aktif serta yaitu tadi merumuskan pertanyaan yang lebih banyak. Nah, itu adalah langkah yang baik sekali ya Bu Fit ya. Saya akan mencatat hasil observasi ini ke dalam form supervisi akademik. Terakhir, apa yang Ibu peroleh dari proses ini? Saya merasa lebih memahami area di mana saya perlu berkembang, dan saya berterima kasih juga atas bimbingannya Bu Ani dalam umpan balik yang diberikan tadi. Baiklah Bu Fitri, dicukupkan sampai di sini ya pelaksanaan observasi kita. Semoga bermanfaat untuk uji ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.